Yang ingin saya garis bawahi di sini Bapak Ibu, pengajuan perbaikan atau perubahan data ini dilakukan oleh peserta didik atau orang tua atau wali. Jadi Bapak Ibu yang melakukan perbaikan ataupun perubahan data jika memang ada data dari peserta didik yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang verifikasi data individu peserta didik di tingkat akhir. Adapun dasar hukumnya bisa dibaca Bapak Ibu. Adapun tujuan dari verifikasi dan validasi data individu peserta didik kan untuk memastikan apakah data Anda sudah benar. Adapun yang dapat kita ubah, pertama terkait data master peserta didik yang mencakup NIK, nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Adapun yang kedua dinamakan data atribut peserta didik, meliputi data ayah ibu baik nik dengan nama serta wali kalau ada. Kemudian yang terakhir terkait data spasial tempat tinggal peserta didik. Nah, ini yang paling penting juga sebenarnya Bapak Ibu. Karena kalau Bapak Ibu tidak mengupdate data spasial tempat tinggal peserta didik, maka ini akan berpengaruh pada PPDB khususnya yang jalur zonasi. Oke, langsung saja Bapak Ibu. Jadi pengajuan perbaikan data individu peserta didik itu dapat dilakukan melalui laman atau website https://nisan.data.kemdikbud.go.id. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perbaikan data di sini. Jadi pada saat Bapak Ibu mengakses website yang sudah ada, yang sudah saya kirimkan juga di grup, jadi ada 2 tahapan Bapak Ibu untuk bisa memulai untuk mengajukan data perubahan yang ada, semisal kalau ada Bapak Ibu. Jadi yang pertama mengisi kombinasi variabel Nisan di kolom ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa mengisikan atau mengetikkan Nisan dari Ananda. Kemudian Bapak Ibu masukkan nama ibu kandung. Yang terakhir, sebelum masuk Bapak Ibu bisa memasukkan kode CAPTCHA atau lakukan centang pada kotak dialog yang tersedia. Oke, kita coba buka linknya Bapak Ibu. Silakan mengisikan Nisan dari Ananda, kemudian nama ibu kandung. Bapak Ibu yang tidak mengetahui atau belum mengetahui data Ananda yang mana, baik dari Nisan maupun nama ibu kandung, karena bisa saja terjadi perbedaan antara data yang ada di server dengan data yang Bapak Ibu sekarang pegang. Adapun kenapa bisa terjadi perbedaan, ini tergantung inputan awal pada saat Ananda masuk di sekolah atau pendataan awal di kelas 1. Jadi setiap Bapak Ibu melakukan perubahan, baik itu perubahan nama ataupun perubahan yang lainnya, itu jangan lupa untuk disampaikan juga di sekolah supaya kami bisa melakukan updating perubahan data terbaru Bapak Ibu. Oke, jadi bagi Bapak Ibu yang tidak mengetahui kombinasi Nisan dengan nama ibu kandung, Bapak Ibu bisa melihat di grup verifikasi kelas 6 di tahun 2021-2022. Ini ada yang sudah saya bagikan spreadsheet Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa langsung klik, akan diarahkan langsung. Jadi Bapak Ibu bisa melihat data Ananda di sini. Di sini Bapak Ibu bisa lihat data nama, Nisan, tempat lahir, sampai di data ayah ibu. Saya ambil satu contoh Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu langsung saja kita centang kotak yang ada di sini. Jadi Bapak Ibu tidak perlu mengetikkan lagi seperti yang di awal tadi. Centang saja, kemudian yang terakhir klik cari data. Oke, jika data atau kombinasi Nisan dan nama ibu kandung Bapak Ibu benar, maka akan otomatis masuk ke menu selanjutnya. Jadi silahkan dimasukkan data-data yang diminta. Nisan sekolah itu 4031319.
kemudian masukkan tanggal lahir peserta didik, kemudian Bapak Ibu memasukkan NIK. Jangan lupa Bapak Ibu untuk selalu mencentang captcha atau yang seperti ini Bapak Ibu. Kemudian klik lihat data. Oke. Apabila isian Bapak Ibu benar, baik dari NPSN, tanggal lahir, dan NIK, maka akan tampil profil peserta didik seperti ini Bapak Ibu. Oke, jadi di sini bisa kita lihat NIK Ananda ditemukan di Dukcapil, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan jenis kelamin. Nah, kemudian masuk ke data orang tua atau wali. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi silahkan Bapak Ibu melakukan perubahan atau perbaikan data. Nah, seperti NIK. Oke. Nah, kita lihat di sini nama Andi Ilham Mukmin Sejati. Oke. Kalau kita lihat di data yang ada, yang data yang sekarang kita pegang, nah, itu harusnya Andi Ilham Mukmin Sejati. Jadi di sini ada Ilham, jadi kita hapus A-nya. Klinik ibu kandung, kita cek lagi apakah sudah sesuai di KK atau tidak. Kalau sudah sesuai, lanjut ke nama, kemudian nik ayah, kita cek kembali apakah sudah sesuai atau tidak. Oke, untuk kolom wali, kalau Bapak Ibu tidak memiliki wali, Ananda tidak memiliki wali, silahkan dihapus saja, kita kosongkan. Jadi wali di sini bukan berarti data orang tua Bapak Ibu ya. Nah, bisa data om, tante, ataupun nenek. Nah, kalaupun memang Ananda sedang tinggal tidak bersama dengan Bapak Ibu. Oke, kalau sudah dipastikan semua data ini sesuai dengan data yang Bapak Ibu pegang, kita cek kembali data spasial tempat tinggal Bapak Ibu. Jangan sampai ada kesalahan, karena ini akan berpengaruh nanti pada saat PPDB untuk masuk di SMP, khususnya ini di jalur zonasi Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan titik yang pas. Kalaupun Bapak Ibu tidak tahu secara pasti titiknya, Bapak Ibu bisa perkirakan saja. Oke. Nah, di sini kita lihat lokasi sekolah kita. Kita perkirakan saja Bapak Ibu di mana titiknya rumah tak Bapak Ibu. Oke, kalau sudah semua dipastikan dari data identitas siswa, data orang tua dengan data tempat tinggal, ayah atau ibu kandung dari peserta didik itu sudah meninggal ataupun warga negara asing, Bapak Ibu silahkan centang yang di sini. Kita centang kalau memenuhi kriteria yang pertama, apabila sudah meninggal ataupun warga negara asing. Oke, kita klik di sini untuk melakukan validasi data. Ketika data isiannya itu sudah sesuai dengan data di Dukcapil, maka akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, langkah terakhir yang kita lakukan ketika sudah hijau semua seperti ini, kita klik kotak persetujuan yang ada di bawah. Ini kan masih hitam tuh. Ketika kita klik kotak dialog yang ini untuk kita centang, jadi dengan ini saya menyetujui untuk melakukan pengajuan perubahan data sesuai dengan formulir di atas. Jadi yang Bapak Ibu lakukan perubahan yang ini, perubahan nama dari Ilham menjadi Ilham, kita klik. Nah, ini kan sudah hijau Bapak Ibu. Ketika sudah begini, sudah hijau semua, baik dari form isian yang di atas maupun kotak dialog persetujuan di bawah, Bapak Ibu bisa mengklik di sini untuk melakukan pengajuan perubahan data. Ya. Oke, ini sudah ada notifikasi Bapak Ibu.
data berhasil tersimpan, silahkan tunggu persetujuan dari sekolah. Jadi data yang Bapak Ibu ajukan perubahannya, baik itu dari nama, nik, tempat tanggal lahir dan lain-lain, itu akan otomatis masuk dan akan kita setujui di sekolah apabila memang data tersebut sesuai dengan data akte dan KK yang telah Bapak Ibu kumpulkan sebelumnya. Oke, jadi di sini Bapak Ibu bisa melihat daftar pengajuan perbaikan. Oke, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini statusnya masih dalam proses. Ketika tampilannya sudah seperti ini Bapak Ibu, di status persetujuannya sudah disetujui, maka Bapak Ibu sudah melakukan proses validasi data Ananda. Kalau sudah seperti ini Bapak Ibu sudah bisa ke menu beranda. Adapun penegasan verbal data individu peserta didik, nah ini Bapak Ibu bisa kita lihat. Itu yang pertama diprioritaskan untuk peserta didik tingkat akhir, kelas 6, 9, 12, dan 13 untuk pendidikan kesetaraan tingkat 2, tingkat 4, dan tingkat 6. Kemudian yang kedua yang ingin saya garis bawahi di sini Bapak Ibu, pengajuan perbaikan atau perubahan data ini dilakukan oleh peserta didik atau orang tua atau wali. Jadi Bapak Ibu yang melakukan perbaikan ataupun perubahan data jika memang ada data dari peserta didik yang salah, contoh nama, NIK, dan lain-lain Bapak Ibu. Kemudian persetujuan perbaikan data yang Bapak Ibu lakukan itu dilakukan oleh satuan pendidikan, dalam hal ini di sekolah. Kemudian poin keempat, pengajuan perbaikan data ini tetap mengacu pada data kependudukan yang ada pada database kependudukan dan pencatatan sipil yang di pusat. Nah, jika data yang diisikan belum sesuai, pemilik data harus memastikan kebenaran data ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat di mana kartu keluarga tersebut diterbitkan. Kemudian poin yang kelima, pengajuan perbaikan data dapat dilakukan ulang jika satuan pendidikan sudah memproses pengajuan perbaikan data sebelumnya. Jadi semisal nih Bapak Ibu sudah mengajukan, tapi pas dilihat kembali, wah ada yang salah Bapak Ibu, meletakkan spasi atau meletakkan titik baik di nama Bapak Ibu sendiri sebagai orang tua atau wali ataupun di nama Ananda. Jadi Bapak Ibu bisa melakukan perubahan ulang ketika di statusnya yang tadi di kotak sebelumnya sudah diproses. Dalam artian statusnya ditolak ataupun sudah disetujui, dan Bapak Ibu masih melihat ada yang salah, maka Bapak Ibu bisa melakukan perubahan ulang. Cukup sekian Bapak Ibu, terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.